Shalom saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tips tentang zinc. Nah saudara, di pandemi COVID-19 ini kita tahu belum berakhir. Kita hanya bisa berharap kondisi pandemi ini akan segera berubah ya menjadi endemik. Nah, seperti pada pembahasan saya sebelumnya bahwa kita tidak dapat berharap terlalu banyak dari vaksinasi karena vaksinasi memiliki keterbatasan di dalam perlindungan terhadap COVID-19 ini. Dan yang terpenting bagi kita adalah dalam menghadapi COVID-19 ini kita hanya bergantung kepada sistem imunitas tubuh kita sendiri. Nah, tips kali ini saya akan membahas mengenai zinc ya. Atau bahasa Indonesia zinc ya, karena memiliki peran yang krusial terhadap sistem imunitas tubuh kita. Kita tahu bahwa zinc adalah mineral esensial yang walaupun tubuh hanya memerlukan dalam jumlah yang sedikit saja, tidak seperti kalsium misalnya, tapi perannya sangat penting terhadap sistem imunitas tubuh. Kekurangan zinc itu menyebabkan sistem imunitas tubuh menjadi lemah dan bukan saja kita rentan terkena COVID-19, tapi juga rentan terhadap berbagai penyakit lainnya. Nah, kita sekarang akan coba lihat apa fungsi dari zinc ini. Zinc berperan pada sekitar 100 jenis enzim di dalam tubuh untuk melakukan reaksi kimiawi. Lalu memiliki peran yang penting juga dalam pembentukan DNA, meregulasi ekspresi gen, kemudian berperan di dalam pertumbuhan tubuh, dan juga berperan dalam fungsi neurotransmitter, lalu juga untuk kesehatan penglihatan kita, untuk fungsi reproduksi, dan berperan juga di dalam transportasi ion di dalam pencernaan kita. Nah, yang penting di sini juga adalah untuk fungsi sistem imunitas tubuh ya, seperti pembentukan T cell dan B cell untuk melawan virus dan bakteri patogen. Nah, pembentukan antibodi khususnya IgG yang dapat bertahan lebih lama di dalam tubuh dibandingkan IgM. Jadi intinya kekurangan zinc itu akan menyebabkan gangguan dan disfungsi dari semua sel di dalam sistem imunitas. Nah, terkait COVID-19, kecukupan zinc ini penting untuk melindungi sel agar tidak mudah dimasuki oleh virus atau melindungi agar virus tidak mudah berpindah dari satu sel ke sel yang lain. Dan zinc juga diperlukan untuk pembentukan zat interferons dan zat antibakteri atau antivirus lainnya yang dalam cairan mukosa di hidung kita, di tenggorokan, di paru-paru, dan lain-lain ya. Jadi zinc juga bersifat antiviral untuk menghambat virus itu berkembang dengan cepat. Nah, saudara, zinc juga dapat mencegah hyperinflammation ya, atau peradangan yang berlebihan, mencegah aktivasi sel imunitas secara berlebihan di dalam paru-paru yang dapat mengakibatkan kerusakan fatal sel paru. Kita tahu itu yang sering menyebabkan kematian ya. Nah, masih banyak lagi sih peran penting lainnya menurut penelitian yang ada. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik ya, bahwa kekurangan zinc itu biasanya terlihat pada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan sebagai berikut ya, COPD ya, kemudian asma, penyakit kardiovaskular, penyakit autoimun, penyakit ginjal, kegemukan, diabetes, kanker, lalu penyakit pembuluh darah, sirosis hati, lalu daya tahan tubuh yang rendah. Dan saudara, kalau dengar ini semua, saudara sudah kebayang ini merupakan faktor risiko komorbid bagi COVID-19. Nah, saudara, menurut penelitian yang dilaporkan di Journal of Infectious Disease, diketahui bahwa banyak penderita COVID-19 yang mengalami defisiensi zinc. Nah, pasien yang kekurangan zinc ini akan mengalami lebih banyak komplikasi, harus lebih lama dirawat di rumah sakit, dan tingkat kematian yang juga lebih tinggi. Jadi saudara, perhatikan jangan sampai terjadi defisiensi zinc ini.
Nah, beberapa manfaat zinc bagi tubuh. Pertama, suplementasi zinc itu dapat mengurangi waktu pemulihan dari flu dengan menstimulasi sel imunitas tubuh, ya, dan itu dapat mengurangi risiko infeksi dan mengurangi stres oksidatif. Lalu manfaat kedua adalah zinc biasa digunakan untuk mengobati luka bakar atau orang yang borok atau ulcer dan berbagai luka pada kulit. Sebab zinc juga berperan di dalam sintesa kolagen dan respon peradangan untuk mempercepat penyembuhan. Contohnya zinc juga digunakan untuk mengobati luka borok pada kaki akibat diabetes mellitus. Manfaat berikutnya, orang yang sudah tua biasanya kadar zinc di dalam darah itu akan cenderung lebih rendah dan cenderung berisiko terkena berbagai penyakit. Nah, dengan kecukupan zinc itu dapat mengurangi risiko berbagai penyakit tersebut, di antaranya pneumonia, lalu penurunan kemampuan penglihatan yang semakin buram, ya, dan berbagai penyakit infeksi lainnya. Manfaat berikutnya adalah saat hendak vaksinasi COVID misalnya, zinc ini dapat meningkatkan aktivitas sel imunitas sehingga lebih mampu meningkatkan antibodi dalam tubuh. Lalu orang yang jerawatan biasanya kadar zinc dalam darah juga relatif rendah, ya. Nah, dengan menambahkan asupan zinc itu dapat membantu mengurangi gejala jerawat. Lalu berikutnya, zinc ini adalah salah satu antioksidan sehingga dapat menurunkan peradangan. Kita sudah sering bahas mengenai peradangan seluler yang menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit. Jadi dengan mencukupkan kebutuhan zinc itu akan dapat mengurangi peradangan. Nah, saudara, gejala kekurangan zinc itu apa? Mungkin saudara jarang dengar, ya, ada kasus kekurangan zinc yang parah. Tapi WHO memperkirakan sepertiga dari penduduk dunia ini mengalami defisiensi, ya, atau kekurangan zinc, terutama di negara miskin dan negara berkembang akibat kekurangan nutrisi. Nah, kekurangan zinc yang berat itu lebih sering disebabkan karena adanya mutasi gen di tubuh, lalu pada peminum alkohol yang berat, ya, juga, atau penggunaan obat-obatan tertentu itu bisa menurunkan kadar zinc dan menurunkan kekebalan. Nah, kasus kekurangan zinc yang berat itu bisa terlihat dari terhambatnya pertumbuhan pada anak-anak, jelas, ya. Lalu rash pada kulit yang merah-merah, biasanya pada anak-anak juga. Lalu terutama pada bayi itu yang terjadi. Lalu gejala berikutnya ada diare yang kronis, lebih sulit sembuh dari luka dan gangguan kepribadian. Nah, sementara jika defisiensi zinc yang ringan itu akan memperlihatkan gejala yang lebih ringan, diare, luka tetap lebih susah sembuh, rambut mungkin akan menipis, nafsu makan juga mungkin bisa berkurang, kulit akan lebih kering, dan terjadi gangguan kesuburan, susah punya anak, lalu juga menyebabkan gangguan pada mood juga. Nah, tentu saudara banyak gejala yang mirip dengan apa yang baru saya sebutkan. Penyebabnya bisa kekurangan nutrisi yang lain juga, jadi nggak serta-merta, ya, kalau ini adalah kekurangan zinc. Tapi kekurangan zinc bisa menyebabkan gejala-gejala tadi. Nah, saudara, siapa yang berisiko mengalami defisiensi zinc? Pertama, tentu ada orang yang mengalami gangguan pencernaan seperti penyakit Crohn disease dan lain-lainnya, ya, atau imun ini. Lalu vegetarian atau vegan, oleh karena zinc pada makanan nabati itu relatif lebih terhalang penyerapannya oleh karena kandungan fitat pada berbagai makanan yang kaya zinc. Di bagian akhir nanti saya akan bahas khusus tentang fitat ini. Lalu berikutnya adalah orang yang kekurangan nutrisi karena pola makannya nggak benar, ya, makannya dikit, mili-mili, nah, itu tentu bisa kekurangan zinc. Lalu orang dengan gangguan kerusakan ginjal, lalu orang yang mengalami anemia bulan sabit, ya, yang biasanya akibat kekurangan vitamin B12 menyebabkan kekurangan zinc juga. Lalu pengguna alkohol yang berlebihan,
Lalu berikutnya mengkonsumsi susu sapi yang terlalu banyak ya, tinggi kalsium dan fosfor itu bisa mengurangi penyerapan zinc juga. Nah, saudara, berapa sih jumlah kebutuhan zinc? Rekomendasi kebutuhan harian atau FDA itu pada pria di atas 14 tahun itu adalah 11 mg per hari. Dan bagi wanita itu 8 mg per hari. Sementara wanita hamil dan menyusui itu FDA-nya adalah 11-12 mg per hari. Nah, bagi vegetarian ada anjuran untuk menambah mungkin sekitar 50% dari kebutuhan hariannya karena masalah hambatan penyerapan oleh Vitat tadi. Nah, batas atas yang dapat ditoleransi untuk konsumsi harian yang disarankan adalah tidak lebih dari 40 mg, baik pria atau wanita di atas 19 tahun. Nah, saudara, perlu diketahui juga, jika mengkonsumsi zinc terlalu banyak, katakan di atas 50 mg per hari, itu dapat menghambat penyerapan koper, ya, tembaga. Jadi, kadang disarankan juga untuk menambah konsumsi koper ini sebanyak 1 mg untuk setiap suplemen 20 mg zinc. Nah, saudara, zinc akan lebih bermanfaat kalau kita menjaga kecukupan di dalam tubuh secara optimum, teratur ya. Jangan tunggu hingga terkena infeksi baru suplemen ya. Karena ini sama seperti vitamin D, zinc ini juga tubuh perlu waktu untuk zinc atau vitamin D itu supaya dapat diubah menjadi bentuk yang bisa digunakan. Jadi nggak bisa serta-merta memberikan khasiatnya. Nah, jika mengkonsumsi zinc dalam bentuk suplemen, ada berbagai bentuk ya. Ada yang namanya zinc gluconate, ada zinc picolinate, dan lain sebagainya. Nah, ada data yang mengatakan bahwa zinc picolinate itu lebih mudah diserap. Tapi sayang, kelebihan tersebut itu di-offset dengan lebih banyak zinc picolinate yang terbuang juga dari tubuh. Jadi ya sama aja sebetulnya. Nah, saudara, suplemen zinc ini cukup aman jika tidak berlebihan dan bisa merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang kekurangan zinc dan sulit memenuhi dari makanan sehari-hari. Zinc adalah mineral yang tidak ada hak patennya, sehingga umumnya harga suplemen zinc juga murah, ya, nggak mahal. Nah, saudara, jika membeli zinc dengan dosis 50 mg, misalnya itu agak banyak di pasaran yang 50 mg, saudara bisa mengkonsumsi sekitar 3 kali saja dalam seminggu, jangan tiap hari ya. Kalau mengkonsumsi dengan dosis 50 mg, itu akan bisa muncul tiap hari ya, bisa muncul efek yang tidak baik, walaupun hanya dalam beberapa minggu. Nah, apa gejala kelebihan zinc? Di antaranya adalah rasa mual, memuntah, sakit perut, bisa diare, memiliki gejala yang mirip dengan flu, bisa demam dan sebagainya. Lalu bisa menurunkan kolesterol baik, kolesterol HDL ya kalau kelebihan zinc, dan juga menyebabkan kelainan indera perasa seperti di lidah rasanya seperti ada rasa metalik begitu. Nah, saudara, sekarang kita coba lihat masalah Vitat ya. Tadi saya menyebutkan bahwa vegetarian berisiko kekurangan zinc karena masalah Vitat. Vitat ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya penyerapan zinc di dalam pencernaan. Nah, Vitat itu apa sih? Vitat adalah senyawa yang ada pada benih tanaman, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, polong-polongan, ya. Fungsi Vitat bagi tanaman itu adalah seperti gudang untuk menyimpan fosfor yang akan dibongkar saat benih tersebut berkecambah untuk tumbuh, ya. Nah, Vitat sendiri sebetulnya adalah antioksidan yang sangat kuat dan bermanfaat tentu bagi tubuh kita juga. Namun di sisi lain Vitat itu bersifat mengikat mineral tertentu ya, seperti zat besi, zinc, dan lain sebagainya. Sehingga nutrisi atau mineral yang kita konsumsi bersama itu tidak bisa diserap tubuh dengan baik. Itu sebabnya Vitat itu biasa disebut juga sebagai anti nutrisi.
Nah, jumlah fitat dalam makanan itu sangat bervariasi sekali. Nah, patokannya semakin tinggi kandungan fitat, semakin menghambat penyerapan mineral oleh tubuh. Sebagai contoh, saudara, almond itu mengandung fitat berkisar 0,4 sampai 9,4%. Almond kaya zinc, tapi fitat yang dikandung juga lumayan tinggi ya. Tapi bervariasinya jauh ya, bisa sampai 20 kali lipat. Sudah bayangkan antara 0,4 hingga 9,4. Tergantung, kita juga nggak tahu persisnya. Lalu polong-polongan antara 0,6 sampai 2,4%, lumayan. Jagung 0,7 sampai 2,2%. Kacang tanah 0,7 sampai 4,5%, beras 0,1 sampai 1,1%, kedelai 1 hingga 2,2%, gandum 0,4 hingga 1,4%. Jadi sifat fitat ini hanya menghambat nutrisi yang dimakan bersamaan dengan makanan yang mengandung fitat ini. Artinya dia hanya, misalnya saudara makan kacang, maka fitat itu hanya menghambat penyerapan zinc pada kacang itu sendiri, dan atau makanan yang dimakan berbarengan dengan kacang itu ya. Tapi dia tidak menghambat zinc yang kita makan pada makanan yang dimakan 2 jam kemudian ya, jam yang berbeda, maka fitat ini sudah tidak mengganggu lagi penyerapannya. Kalau gitu ada yang bilang kalau sebaiknya kita menghindari aja makanan yang mengandung fitat. Nah, saudara, menghindari semua makanan yang mengandung fitat ini adalah hal yang mustahil ya, karena hampir semua makanan mengandung fitat. Dan memang itu juga tidak perlu, karena dalam makanan yang mengandung fitat itu juga mengandung nutrisi lain yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan keburukan karena fitat. Nah, saudara, kita dapat menyiasati untuk mengurangi kandungan fitat di dalam makanan dengan berbagai cara. Pertama, dengan perendaman. Makanan seperti beras, oat, dan lain-lain, kalau direndam semalaman, itu akan mengurangi kadar fitat dalam jumlah yang cukup lumayan. Lalu kita lakukan sprouting atau dibuat kecambah ya. Biji-bijian, polong-polongan yang dibuat menjadi kecambah ya, itu akan menyebabkan fitatnya akan terdegradasi sehingga jauh lebih aman. Dan berikutnya dengan cara fermentasi. Ini juga menyebabkan terjadinya gradasi fitat tersebut, terutama fermentasi menggunakan asam laktat ya, seperti pada pembuatan roti sourdough, pembuatan acar dan lain-lain. Nah, kedelai yang difermentasi menjadi tempe itu juga mengurangi kadar fitat pada kedelai ya. Nah, kalau saudara kombinasi lagi direndam lalu difermentasi atau dengan metode yang kedua, itu akan lebih baik lagi, karena itu akan mengurangi kadar fitat dengan lebih pakem. Nah, fitat sendiri sangat tahan panas, saudara. Jadi kalau saudara masak aja itu tidak akan terlalu mengurangi kadar fitat di dalam makanan. Nah, saudara, berikutnya makanan apa yang kaya dengan zinc? Pada dasarnya semua makanan mengandung zinc ya. Di makanan nabati yang kaya zinc diantaranya adalah tahu ya, itu tinggi, lentil, oat, lalu beras, biji pumpkin itu sangat banyak. Nah, ini bagus ya, biji pumpkin kalau saudara makan kan biasa buat cemilan ya di antara jam makan. Ini jadi nggak menghambat penyerapan yang lain, saudara dapat zinc yang banyak. Lalu chia seed, ada flaxseed, ada kacang mede, ada biji bunga matahari, ada almond, dan masih banyak lagi. Yang saya sebutkan yang tinggi. Umumnya saudara, semua polongan, semua kacang-kacangan, semua biji-bijian itu mengandung zinc yang cukup baik. Kalau sayur-sayuran, buah-buahan relatif lebih sedikit ya kandungan zincnya. Kalau di dalam brokoli misalnya, 1 gelas brokoli itu mengandung hanya 0,7 mg zinc ya, nggak sampai 1/10 dari kebutuhan. Sayuran yang lain lebih sedikit lagi. Tapi kalau saudara variasinya banyak ya, jadi banyak juga. Nah, untuk buah-buahan juga tidak banyak mengandung zinc. Contohnya dalam segelas alpukat mengandung sekitar 1 mg zinc. 1 gelas durian 0,7 mg zinc. 1 gelas jambu biji 0,4 mg zinc. Pepaya 0,3, lebih dikit lagi.
Dan kalau saudara merasa kurang banyak memakan makanan-makanan yang kaya dengan zinc, saudara mungkin bisa melakukan suplementasi ya. Itu cukup dianjurkan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan akhir, zinc adalah mineral yang sangat penting untuk mendapat perhatian kita, terutama pada masa COVID-19 ini, dan juga perlu mendapat perhatian lebih bagi orang tua dan orang-orang yang makanannya kurang seimbang atau kurang bervariasi. Kedua, kekurangan zinc adalah masalah yang cukup umum namun tidak disadari. Mencegah kekurangan zinc dengan menjaga asupan zinc secara teratur itu jauh lebih bermanfaat dibanding jika sakit baru memakan suplemen, karena zinc perlu aktivasi dalam tubuh selama berapa hari atau berapa minggu supaya berguna. Lalu yang terakhir, jangan terlalu khawatir dengan masalah vital. Sepanjang makan dengan cukup dan bervariasi, kebutuhan zinc seharusnya dengan mudah bisa dicukupi dari makanan saja. Demikian saudara tips kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.